Yuhu, dapat lagi nih kiriman paket gratisan dari penggemar, bukan penggemar sih. Ini teman lama saya dari Jakarta ngirimin jersey Persija, bro. Jadi bagi kalian yang ingin klub kebanggaannya direview di channel Garda VIP, jangan ragu-ragu untuk kirimkan jersinya. Langsung DM aja ke Instagram saya @gardavip, seperti pada video sebelumnya yang pernah mengirimkan jersey Persiba Balikpapan. So stay tune terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang Jackmania dan empok Jack Angel ini dimanapun kalian berada di Jakarta dan sekitarnya, maupun di seluruh wilayah bagian Indonesia, maupun di luar negeri juga, di luar angkasa juga boleh. Perkenalkan, nama saya Garda VIP dengan channel Garda VIP yang akan selalu membahas tentang jersey nasional, bukan nasional sih, produk lokal lah intinya ya, liga-liga di Indonesia lah, seperti itu. Dan kali ini saya akan membahas jersinya Persija Jakarta, kiriman dari teman saya. Apapun pendapat saya di jersey ini, jadi mohon dimaafkan ya, karena emang apparel juara ini banyak gimmick-gimmicknya, mulai dari size yang berbeda-beda, tiap grade-nya, player issue, replika, supporter version itu beda-beda semua. Vendornya mungkin beda ya. Dan juga tentang kemasan-kemasannya yang ya dirasa ya gitulah ya. Terus grade-nya, harganya yang mahal itu, PI-nya juga seperti itu. Nanti dimohon maafkan dulu ketika saya mereviewnya ada salah-salah kata. Sambil saya membuka jersey ini, bungkusan paket jersey ini, saya akan sedikit cerita-cerita lagi seperti biasanya lah ya. Dan untuk kalian yang baru datang di channel ini, silahkan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik like dan share ke teman-teman kalian. Isi kolom komentar juga, enaknya saya mereview jersey apa lagi nih ya, tim luar kah, apa tim Indonesia dulu, dihabisin dulu. Oh ya, untuk informasi aja, ini jersey saya diberi yang kedua kalinya. Setelah yang pertama pada tahun 2018 tuh, yang di belakang sini ada tulisan Sinik 9 tuh juga dikasih juga sama orang yang sama nih. Saya nggak tahu ini size-nya apa, apakah dia bener, ternyata dibungkus lagi sama bungkusannya Eiger. Kirain apparel juara ada tambahan bungkusan seperti ini, bro. Udah saya buka ini. Ya itulah, saya buka dulu bungkusan Eiger-nya, karena ini bukan produknya Eiger tapi apparel juara. Apparel juaranya di sini dengan plastik bag aja. Nih, terus ada pos apa nih? Perangko sebagai bukti keaslian dari apparel juara. Terima kasih buat bro yang ada di Jakarta sana. Jangan ragu-ragu untuk mengirim lagi jersey-jersey yang lainnya. Oke. Sedikit review di awal dulu ya tentang perangkonya ini. Dari PT Pos Indonesia resmi, mungkin kerjasamanya Persija dengan PT Pos Indonesia, akhirnya menerbitkan perangko khusus ini seharga 10.000 ini sebetulnya ya perangkonya. Cuma untuk zaman sekarang dengan apa ya, yang tema yang diusung oleh Persija atau apparel juara ini adalah modernisasi, nah, dengan gambar-gambar transportasi modern itu ya di motif-motifnya. Saya rasa bonus perangko ini ya, ini mohon maaf lagi nih ya, ini agak jadul, nggak kepake juga, jadi koleksi aja jadinya, fungsinya pun nggak dapet. Mungkin lebih bagusnya, saran saya sih, lebih ke stiker, atau ya ini emang berbeda sih, bisa jadi stiker juga. Tapi ya untuk modernisasi zaman sekarang ya gimana ya, ya agak kurang sih. Tapi overall is oke. Ini emang pembeda sendiri dari apparel yang lainnya. Terus di sini ada jersinya. Jersinya saya dibelikannya size L, semoga muat. Nanti saya akan cobain jersinya ketika di akhir video. Ya, langsung kita review aja ya. Oke, langsung saja saya akan mereview dari kemasan plastik bagnya dulu. Untuk seharga 499.900 seperti yang tertera pada hang tag di sini, saya rasa kemasannya ya agak kurang sih, agak kurang. Dengan harga segitu harusnya bisa dapat plastik yang lumayan bagus lah ya. Ya emang
keuntungannya sebagian besar untuk Persija Jakarta, tapi ya jangan terlalu besar juga, terlalu nampak juga gitu ya. Ini menurut pribadi saya. Sekali lagi saya mohon maaf nih ketika menyinggung beberapa Jackmania atau Jack Angel. Ya saya utarakan sesuai dengan banyak jersey yang sudah saya beli dan saya review. Ini termasuk kemasannya kurang lah ya. Harusnya bisa pakai yang bag yang clip gitu atau yang agak tebel lagi plastiknya. Ini mirip-mirip punyanya Persela yang dulu ya, yang Lotto, yang brand-brand luar gitu kayak gini sih. Ya mungkin targetnya seperti yang luar-luar itu juga nggak tahu, tapi overall oke. Lanjut lagi ke bagian jersey-nya. Tampilannya emang mewah sih untuk sekedar replika ini ya. Langsung saja direview dari segi jersey ini, dari depan dulu lah ya seperti biasanya. Jadi menurut saya sih lebih worth it beli yang replika sih daripada yang player isunya. Itu cuma selisih di box setnya aja, terus yang itu juga nggak ada sponsornya atau sponsorless dengan harga 800.000. Ya emang kata teman saya sih buat membayar gaji pemainnya yang dari luar-luar tuh kan pemainnya top-top semua tuh Persija tuh. Oke, nggak masalah. Tapi ya bisa diminimalisir lah, paling nggak tes dulu atau gimana, karena aparel juara ini termasuk aparel yang baru dengan segala macam gimmick-gimmicknya yang kemarin sering dibahas di vlognya Lokale Jersey, ada di vlognya Bokus Jersey yang bahas supporter version itu ada. Lanjut di bagian kerahnya, di sini kerahnya ada ribnya yang bisa dibuka gini, semacam kerah luar gitu ya. Kerah luarnya ada berwarna merah juga, bahannya pun dari rib karet. Karetnya lumayan lentur banget lah. Menurut saya sih nggak yang longgar gitu, nggak, lumayan buat hiasan di sini. Bisa buat bukaan juga ketika kepalanya mau masuk kekecilan. Dikombinasikan dengan V-neck pada depannya ini dari warna emas dengan bahannya microdot ya, jenisnya polyflex dot lah, polyester microdot. Nah bilangnya sih gitu. Saya lanjutkan lagi di bagian kerahnya. Di sebelah kanan di sini sudah ada patchnya Shopee Liga 1. Wah ini Shopee Liga 1 patchnya juga cukup keren. Ini plastisol, ini bukan printable polyflex itu, ini plastisol, karetnya berasa gitu, keren. Terus polanya juga masih pola t-shirt, dan di ujungnya masih diberikan rib lagi dengan warna khasnya warnanya Persija mungkin ya, merah, hitam, kuning, itu tricolor lah bilangnya ya. Untuk supporter versionnya pun dia ada warna kayak gini, looknya sama tapi dalam bentuk sublimasi, bukan dengan karet seperti ini. Ini sama persis dengan yang player issue, kalau lihat di vlognya Lokale Jersey itu sama persis, tapi di sini ada bonus-bonusnya malahan dengan harga yang 500.000 lah ya, bisa dibilang 500.000 itu bonusnya banyak sih, dari segi polyflex-nya, terus ada patch Liga 1-nya. Kalau yang player isunya itu benar-benar kosongan, sponsorless, nggak ada patch-nya segala macam. Kita beralih ke lengan sebelah kiri. Nah, sebelah kirinya di sini ada sponsornya Ithaca Resources. Nah, ini pakai plastisol juga, ini rubber plastisol gitu sih. Printingnya itu keren tebel. Nah, ini kelemahannya bisa mudah crack ya kalau salah merawatnya. Mungkin lain kali saya akan bikin tutorial merawat jersey, walaupun saya juga masih salah-salah juga. Jersey Borneo FC saya juga pakai plastisol seperti ini juga udah crack sih. Di bagian belakangnya juga ada Ithaca Resources. Saya rasa ini terlalu banyak ya, double. Jadi belakangnya bisa diisi sponsor yang lain sih. Menurut saya lagi ini ya, sebagai pengamat jersey abal-abal. Lanjut di bagian depannya, logo di sini ada logonya Persija yang diterapkan dengan metode vlog on tatami. Ini udah jelaskan juga di videonya Bokus Jersey yang away-nya gitu. Nah, ini saya dapatnya yang jersey home ya, warna merah ya. Kenapa warnanya merah? Itu kembali lagi ke Persija zaman dulu, emang backgroundnya merah. Cuma ketika Gubernur Sutioso menjabat, seperti yang saya ceritakan di video saya sebelumnya, jersey ini Persija ini warna orange,
Gubernur Sutioso ini sukanya timnas Belanda, jadi sempat diganti warnanya menjadi orange, warna home-nya gitu ya. Sekarang dikembalikan lagi seperti strip-stripnya ini warna merahnya Persija Jakarta. Ini vlog on tatami. Kalau yang player isunya dia 3D TPU, kalau yang SV-nya dia sublimasi printing atau ya sublimasi printing ya atau polyflag, printable polyflag, nggak tahu juga sih. Waduh, untuk yang ini logo aparel juaranya saya sudah mengalami crack atau pecah di sini ya. Nah, ini udah pecah. Bisa dilihat nggak sih? Nah, ini pecah di sini. Ini karena kepanasan atau nggak salah penyimpanan atau salah perawatan, ngelengkuk gitu, akhirnya pecah seperti ini. Ya, ini kelemahannya dari HD rubber yang kualitasnya loh, ini juga banyak yang mulai pecah-pecah nih. Oke, ini mungkin untuk masukan lagi buat aparel juara kedepannya supaya lebih baik lagi, meningkatkan kualitas dari logo-logo yang ditaruh di sini supaya lebih awet ya. Walaupun orang Indonesia ini bisanya menggunakan tanpa bisa merawat kebanyakan, asal pakai beli cuci, mesin cuci gitu aja, setrika. Oke. Lanjut di bagian sponsornya, di sini ada sponsor Kalting Deng, Dang Ding Deng ya, kata teman saya tuh Dang Ding Deng. Ada Aman Mineral, ini yang dari NTB itu yang sempat jadi polemik karena dia mendukungnya Persija, nyponsorinya Persija dan klub NTB-nya nggak disponsorin. Terus ada Indomie dan Bank DKI. Ini jelas Indomie ini banyak banget sponsorin Liga 1 termasuk Bali United. Di sini semua sponsornya diterapkan dengan metode rubber juga, bukan polyflag. Beda ya, kalau polyflag itu lebih tipis gitu, ini lebih berasa rubbernya, karetnya ya. Ini efeknya nanti ketika dipakai bisa crack gitu, bisa. Jadi harus pandai-pandai dalam mencuci dan mensetrika alias merawatnya. Untuk di bawah ketiak di sini terdapat size-nya L, semoga muat dengan ukuran saya karena kebanyakan upsize ya. Upsize apa downsize nggak tahu juga nih. Yang CSV PI-nya itu beda-beda ukurannya. Terus di sini ada official merchandise license and produced by JR, aparel juara JR ya. Red 499.900 harganya. Di sini Macan Kemayoran, bukan Kemaroyan. Itu terus di bawahnya terdapat ini tambahan bahan gitu ya untuk pemisahnya. Bisa kelihatan nggak sih kalau di kamera? Di sini antara depan dan belakang itu ada polymesh yang sebagai pemisah gitu ya, kain mesh yang bolong-bolong itu sebagai pemisah dan sebagai sirkulasi udara dari jersey ini. Cuma terlalu kecil sih menurut saya, terlalu sempit juga, jadi kurang lebar, sirkulasinya kurang ya, mungkin karena bahan microdotnya udah menyerap keringat, sirkulasinya udah dapat gitu, jadi nggak masalah. Lanjut di bagian bawahnya, di sini ada tab Authentic Macan Kemayoran official merchandise. Ini seperti yang dibahas di Bokus jersey juga, logo Persijanya jadi aneh kayak gini ya. Walaupun punya saya ini ketika woven heat press-nya diposisikan itu pas mendatar, kalau punya Bokus jersey dia miring. Jadi oke, cuma logo Persijanya jadi aneh gak sih? Jadi meletot gitu loh. Ya, untuk perbaikan lagi nih kritik dan sarannya dari saya. Lanjut di bagian jersinya di sini bukan jersey sih, dari motif desain. Nah, salah sebut terus kan. Motif desainnya di sini mengusung tema MRT atau Moda Raya Transportasi ya. Di sini ada kayak ya udah lihat lah ya, pasti banyak kan udah lihat di videonya Persija itu ketika peluncuran. Di sini ada kayak next gitu, kalau play and next gitulah menurut saya lah ya. Ada MRT, bis, terus apa lagi, banyak lah ya. Transportasi itu diharapkan dengan memakai motif jersey seperti ini, pemain-pemain Persija bisa mengusung tema modern dan ke depan. Nah, ini bertolak belakang sekali dengan bonus perangkonya tadi yang saya nilai agak jadul untuk zaman modern yang kekinian. Udah lewatnya WA bro, nggak pakai surat-suratan lagi nih kode-kodenya. Oke, itu aja dari bagian depan. Lanjut lagi di bagian belakang ada apa aja. Oke, pada bagian belakang kali ini
ini saya dibelikannya yang kosongan, nggak masalah juga sih, karena harganya emang sudah cukup mahal, 500.000 dibandingkan dengan spek yang tahun lalu itu 350, mungkin bisa masih nambah nameset lagi jadi 450-an lah ya. Ini 500.000 nggak dapat nameset. Nggak apa-apa, karena gratisan juga. Thanks bro. Ini motif di belakangnya juga masih sama dengan bagian depan tadi, mengusung tema moda transportasi raya, moda raya transportasi modern. Itulah pokoknya lah. Tapi di bagian lengannya nggak ada motif ini sama sekali ya. Coba lihat ini motifnya sublimasi di kain putih apa enggak? Oh, ternyata dia sublimasi di kain warna merah. Sublimasi atau perintingan nih ya. Ya itulah pokoknya lah. Jadi dia bukan warna dasarnya putih gitu, enggak. Dengan warna dasar merah ini harusnya lebih murah sih menurut saya ya, karena sering menggunakan jersey itu kalau bahan dasarnya udah berwarna kayak gini disublimasi lagi itu lebih murah kenanya daripada warna putih yang disublimasi warna-warna menurut saya lagi ini, karena saya juga masih minim pengetahuannya tentang jersey lokal. Jadi kalau ada yang mau saran, kritik bisa diisi di kolom komentar juga, nggak masalah, kita diskusi di channel ini Garuda VIP Jersey. Lanjut di bagian bawahnya di sini, saya putar-putar lagi nih. Ada kayak kelebihan kain gitu ya, model curve gitu dengan tabnya macan Kemayoran berulang-ulang terus gitu ya. Ini mirip punyanya pesaingnya sih, Persib Bandung itu yang saya review udah ada kayak gini. Persija juga dari dulu udah kayak gitu sih, udah ada yang spek itu ada curve-nya di belakang gitu. Ya nggak masalah, itu emang bisa menutupi bagian belakang, jadi lebih lebih keren sih menurut saya. Lanjut di bagian dalamnya ada apa aja. Pada bagian dalamnya setelah saya cari-cari cuma terdapat di sini size tag-nya di sini lumayan besar juga untuk ukuran jersey kayak gini ya. Lumayan besar, size-nya L, ada logo juara, bisa dikecilkan lagi ya. Ini diterapkan dengan screen print. Nah, setelah saya lihat video yang lain itu kok katanya screen print ya. Saya kurang tahu ini quality flag apa screen print. Terus cara pencuciannya juga ditaruh di sini di punggung, jadi agak aneh. Biasanya kan di bagian bawah atau di bagian labelnya bawah dalam gitu kan. Ini enggak, ini bener-bener di punggung di bawah size tag. Di sini ada tulisannya gunakan jaringan cuci warna gelap terpisah. Apa sih? Jangan gunakan. Ya itulah, kalau kalian udah punya pasti bisa membaca ini, termasuk banyak juga ini dan bahasa Indonesia semua, nggak ada bahasa Inggrisnya gitu kayak yang aparel lain kan ada biasanya kan washing tag-nya. Oke, itu dulu jersey-nya, saya akan cobain seperti apa, muat apa enggak size L-nya ketika saya gunakan. Ini dia. Wow, lumayan besar juga ya untuk size L ini. Padahal saya setelah lihat tadi pagi itu sebelum saya buat video ini, saya lihat di vlognya Rian Eki Pradipta atau Rian The Masif maksud saya, nggak lucu ya. Yaitu dia player isunya tuh harus upsize ketika dia ukuran biasanya S, dia harus belinya M. Ketika M jadi L jadi XL gitu ya. Tapi untuk yang ini, yang replika, ukuran L aja muat di saya, yang rata-rata saya pakainya XL atau double XL di aparel yang lain gitu. Ini aparel yang spek aja saya pakainya XL ya, muat ya. Tapi ini L aja udah keren, jadi kelihatan kurusnya, kelihatan kecil. Ukuran apa? L, muat dong. Oke, itu aja. Enak juga bahannya dipakai, nggak kalah sama yang player issue, walaupun saya belum pernah menggunakan yang player issue. Tetap beli jersey yang original, walaupun kalian harus menabung beberapa bulan, tidak membeli jajan dulu untuk anak-anak sekolah ini terutama. Ya, uang jajannya juga nggak dapet sih karena sekolah dari rumah kan. Maka kalian semua akan menjadi orang yang VIP dengan beli jersey yang ori tentunya.